guys, di video kali ini saya akan membuat amplifier kelas AB full bridge G77, dan berikut skema rancangan dari Bapak Kartino Surodipo. Sebenarnya rancangan beliau sudah include stepper engine, tapi ini saya ambil bagian kelas AB nya dulu ya, untuk mengetes apakah bekerja dengan baik atau tidak bagian kelas AB nya. Sebenarnya amplifier AB full bridge ini sama juga dengan AB BTL, yang output tiap sisi amplifier itu dibalik fase 180 derajat, sehingga mendapatkan tegangan keluaran yang lebih tinggi daripada yang non BTL atau half bridge. Tapi skema full bridge ini sedikit berbeda dengan BTL yang ada di pasaran, karena feedbacknya menjadi satu saling terkoreksi, sehingga bias dan DCO nya itu lebih stabil serta damping faktornya juga lebih tinggi. Di sini sudah saya tambahkan rangkaian proteksi DC offset, indikator sinyal, over temperature protection, input balance saya tambah buffer IC dual op-amp. Ini bisa menggunakan IC TL072, NE5532, JRC4558 dan lain-lain. Supply op-amp nya menggunakan Ersan regulator yang saya ambil dari supply utama. Dan amplifier ini bisa disuplai 45 sampai 90 volt DC CT. Nanti akan saya tes di 90 volt DC. Saya akan membuktikan apakah amplifier kelas AB full bridge ini bisa keluar daya hingga 3000 watt. Dan berapa daya input DC maupun AC yang dibutuhkan. Pastinya tinggi, terlebih efisiensi kelas AB kisaran 50 sampai 70%. Banyak daya yang terbuang oleh panas. Dan berikut PCB layoutnya. Ini saya layout dengan ukuran heatsink 2U 35 cm. Tiap sisi menggunakan transistor final 5 set. Di PCB yang terbaru nanti sudah saya tambahkan OTP atau over temperature protection. Kalau yang perakitan nanti PCB nya masih tahap trial. Dan ini sudah saya tambahkan optional limiter menggunakan universal clip limiter. Nanti board limiternya tertancap di bagian sini. Dan output untuk LED LCR nya itu di jumper bagian sini sudah saya tandai plus dan min LED nya. Kalau tidak ingin menggunakan limiter, di bagian LDR ini bisa di jumper langsung ya. Untuk resistor yang saya kotai ini, sebisa mungkin nilai keduanya itu sama. Kalau melenceng atau perbedaan sekitar 30%, biasanya bias akan selisih jauh dan DCO nya susah dikendalikan. Usahakan menggunakan watt resistor yang sudah saya sebutkan. Kalau watt di atasnya itu boleh, tapi dimensinya terlalu besar ya. Dan untuk supply protector 12 volt, tegangan minnya ini bukan ikut ke ground amplifier ya, jadi terpisah, karena tegangan minnya 12 volt itu connect ke tegangan main supply utama. Oke, langsung saja kita cetak PCB nya di glcpcb.com. Kunjungi situs glcpcb.com, login atau register akun jika belum punya. Kemudian klik order now, upload file Gerber yang akan dicetak, kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai. Maka akan tampil PCB yang akan dicetak. Kemudian pilih opsi PCB. Kalau sudah, klik save to cart. Lanjut klik view cart. Setelah itu klik secure checkout dan selesaikan pembayaran di halaman selanjutnya. Dan berikut ini PCB yang datang dari GLC PCB. PCB yang ini masih proses trial dan saya sudah merakitnya 2 kit.
Yang satu kit ini PCB-nya sudah agak lusuh ya, karena beberapa jalur sudah saya putus sambung dan beberapa pad ada yang sampai copot karena kurang hati-hati mencopot pasang komponen. Beberapa resistor pernah sampai gosong karena masih tahap uji coba. Dan yang ini sudah fix, beberapa komponen sudah saya ganti sesuai layout yang tadi ya. Cuman ini belum saya tambahkan OTP atau over temperature protection. Limiternya ini sekalian juga saya tes apakah berfungsi dengan baik. Kalau oke, nantinya limiter PCB terbaru akan menggunakan ini. Karena cukup simpel rangkaiannya dan bisa diaplikasikan ke semua kelas amplifier. Oke, lanjut kita coba dahulu kitnya ini. Oke, kita pasangkan supply utama ke amplifier. Kuning untuk ground, merah untuk plus, dan hitam untuk main. Ini saya coba langsung di 90 volt ya. Saya lewatkan power meter nanti untuk melihat tegangannya. Kita pasangkan input serta potensio juga. Inputnya ini unbalance ya. Saya menggunakan input unbalance. Ground dan main disambung langsung. Outputnya saya pantau lewat osiloskop. Kemudian avometer ini untuk setting bias dan juga DCO nya. Biasnya langsung dipasang ke basis dan emitor seperti ini, bisa. Ini untuk tegangan bias dahulu, kemudian kita nyalakan SMPS nya. Ini biasnya 360. Ini bisa di set di sini ya. Kalau kanan itu semakin naik. Nah, ini semakin naik. Kita coba yang satunya. Ini 320. Tadi 360-an ya. Ini di set. Sama ya. Tadi 360-an. Nah, ini sudah sama. Kemudian setting juga DCO nya. DCO nya ini langsung ke output plus dan min, bukan ke ground ya. Nah, itu 71 mV. Untuk DCO nya trim potnya yang ini, saya pelan-pelan. Nah, ini sudah sekitar 5 mV DC ya. Oke, selanjutnya kita coba tes outputnya ya. Kita injek sinus sampai klip berapa VAC. Ini akan saya coba injek dengan sinyal sinus di frekuensi 100 Hz. Nanti keluar berapa VAC ya, sampai mencapai titik klip. Ini saya buka volumenya. Ini LED sinyalnya menyala ya. Nah, ini klip, lampu klip juga ikut menyala. Kita perlebar sinusnya, sangat mulus. Ini 120 volt AC ya, outputnya 120 volt AC. Ini di tegangan satu daya 90,5 volt. Kita plus minusnya 181,3. Nah, ini klip 122, belum klip ya. Ini di frekuensi 100 Hz. Nah, ini klip klipnya itu di 124. Nah, ini sudah klip sedikit. Dan ini outputnya balance ya, antar channel plus dan minnya itu balance. Bisa kita cek fase invertnya, fase 1 dan 2, channel 1 dan 2. Nah, ini 180 derajat ya, fase invertnya itu 180 derajat.
Kemudian saya coba injek di 1 kHz. Sinyalnya masih sangat mulus sampai mencapai titik klip. Nah, ini klipnya. Klip 122 outputnya ya, 122 volt AC. Kemudian di 10 kHz, ini di 10 kHz, klipnya seperti ini, klip di 10 kHz. Kemudian di 20 kHz, ini di 20 kHz, gainnya sudah menurun ya. Ini klip, ini di 20 kHz. Masih sangat bagus, tapi masih bisa klip ya. Sinusnya masih sangat mulus sampai titik klip. Kemudian selanjutnya akan saya coba pasang limiter, universal clip limiter ini. Ini desainnya Bapak Kartino. Pasangkan di sini. Oke. Itu dulunya. Ini outputnya 122. Sekarang akan saya coba tanpa limiter ya. Jadi LDR-nya akan saya jumper langsung. Kalau ini menggunakan limiter, ini kalau jumper limiternya non aktif ya. Ini saya jumper. Ini klip di 2 volt peak to peak sudah klip 129 volt AC. Nah, ini dengan limiter. Ini tanpa limiter, ini tanpa limiter 129. Kita coba naikkan lagi inputnya di 2,5 volt peak to peak. Inputnya 2,5 volt peak to peak. Ini dengan limiter. Kalau ini saya jumper, nah outputnya sudah kotak seperti itu ya. Ini tanpa limiter, ini dengan limiter. Jadi limiternya cukup berfungsi untuk mengelimit klip seperti ini. Jadi kalau kita lihat LED-nya itu pas klip dia kedip-kedip seperti ini. LED-nya yang 2 itu redup, serta LED untuk LDR-nya juga ikut redup. Limiternya berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya akan saya pasang transistor finalnya, serta akan saya pasangkan ke heatsink. Nanti kita tes load. Ini power amplifiernya sudah saya rakit dengan PSU. PSU-nya ini menggunakan SMPS, produknya Silentech yang 6 kW.
Kemudian ini sudah saya pasangi voltmeter untuk tegangan keluaran dan ampere meter untuk arus keluaran. Ini untuk bebannya nanti saya coba di 8 ohm, 4 ohm, dan ini 3,6 ohm. Untuk inputnya saya ambil dari audio generator di frekuensi 100 Hz. Kemudian ini untuk DC power input, dan ini untuk AC power input. Dan untuk sinyalnya bisa dilihat di osiloskop. Ini saya pasang per channel ya, per set. Yang biru ini untuk set main dan kuning untuk set plus. Ini saya pasangi juga untuk tegangan biasnya ya, di basis dan emitor. Kita coba nyalakan dahulu. Ini sudah menyala, LED on sudah menyala. Biasanya ini saya set di kisaran 350 mV ya, untuk settingan biasnya. Ini untuk bagian bias yang set plus, kemudian yang ini untuk bagian set main, dan ini untuk DC offsetnya. Langsung saja kita buka volumenya ya. Ini bebannya di 8 ohm. Seratus 112 ya, 112 volt AC di 8 ohm. Udah klip ya. Ini di 8 ohm. Jadi segitu. Selanjutnya langsung saya coba di 4 ohm. Ini di 4 ohm. Seratus 6,6. Kita coba lagi. 106,6 volt AC. Seratus 108 malah. Seratus 7 berapa tadi. Sinyalnya masih mulus. Nanti kita stop lagi. Berapa daya keluarannya di 4 ohm dan berapa efisiensinya. Oke, selanjutnya kita coba di beban 3,6 ohm. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita coba di beban 3,6 ohm. Ini dapat berapa watt?
106,5 dikali 30 ya. Jadi kesimpulannya, amplifier kelas AB full bridge ini bisa juga mengeluarkan daya di 3000 watt RMS, asalkan daya inputnya bisa terpenuhi dan tegangan supply tidak drop banyak ya. Di keluaran 3233 watt, daya input DC yang dibutuhkan 4583 watt dan tegangan supply-nya drop hanya sekitar 9 volt plus min. SMS-nya sangat top sekali ya ini. Untuk link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi. Tegangan AC-nya drop di 196,1 volt. Daya AC inputnya 4821 watt. Sehingga bisa didapat efisiensinya untuk amplifier 3233 watt dibagi 4583 watt dikali 100%, yaitu 70,5%. Dan untuk SMS-nya 4583 watt dibagi 4821 watt, yaitu 95% efisiensi SMS-nya. Jadi daya yang terbuang banyak itu ada di amplifiernya. Lalu apakah masih aman menggunakan 10 transistor Toshiba 5200 dan 1943? Kalau dites di atas meja ini masih sangat aman. Suhu setelah saya load beberapa resistansi tadi tidak mencapai 55 derajat Celcius. Dan hanya saya beri kipas di belakang ukuran 6x6 cm 1 biji. Untuk tes lapangan bisa menggunakan kipas 8x8 cm, bisa buang supaya lebih bagus pendinginannya. Karena kalau semakin panas heatsinknya atau TR-nya itu performanya juga akan ikut turun. Untuk mendapatkan daya yang besar memang perlu pengorbanan daya yang banyak untuk amplifier kelas AB. Dan untuk selanjutnya akan saya tambahkan stepper engine untuk efisiensi yang lebih bagus. Karena amplifier AB-nya sudah sukses dan sangat jos untuk tahap test load dan sinyalnya masih sangat mulus sampai titik klip. Dan ceksannya bisa dicek di video saya sebelumnya karena terkena copyright ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.